Bang Boy sudah selesai ya? Sudah selesai. Saya persilakan terkait dengan proses upaya hukum dari pihak Anda. Ya, ini saya mau jelaskan. Silakan Bang Refli. Buat Boy ya, ini susahnya kalau nggak update ya begini nih susahnya. Bayangkan, yang namanya upaya itu ada on court, ada out of the court, ya kan? Jadi ada upaya masih dalam proses penyidikan ini, ada upaya-upaya lain begini. Kalau Anda anak semester 1 Fakultas Hukum, memang wah hukum itu seolah-olah murni penegakan hukum. Enggak, hukum kita ini sangat bersinggungan dengan politik tingkat tinggi, apalagi kasus seperti ini. Kita paham, kalau hanya Anda mengandalkan Polda Metro Jaya, mengandalkan proses penegakan hukum di sana saja, udah lama Anda KO. Makanya kemudian kita kasih pagar, paham kan? Ya, kita paham. Yang upaya yang kita lakukan itu adalah satu, kita memastikan proses hukum itu on the right track. Makanya kita bicara mengenai lampaunya waktu 14 hari, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan LPSK ya, Perlindungan Saksi dan Korban dan lain sebagainya, termasuk jari sprindik dan lain sebagainya. Itu semua teknis hukum. Tetapi dalam upaya advokasi kasus seperti ini, Anda nggak bisa cuma hukum saja. Anda harus menggunakan komponen non-hukum untuk memagari Anda. Makanya kita bersurat kepada Komisi 3 DPR, kita ke Komnas HAM, kita langsung datang audiensi pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi. Karena kita paham, Anda nggak bisa mengandalkan hanya penyidik Polda Metro Jaya. Paham kan? Kalau Anda semester 1 memang ngomongnya begitu. Kalau nggak paham tentang politik dan hukum. Karena kita paham dan politik dan hukum, maka kita meletakkan misalnya upaya pra-peradilan itu sebagai option yang kita standby. Dia standby saja. Nanti ketika kita membutuhkan, kita akan gunakan. Tapi kami menganggap saat ini kami belum membutuhkannya. Karena kami sedang melakukan upaya untuk kontra argumen di publik misalnya. Kontra argumen melawan penyidik Polda Metro Jaya. Menyampaikan hal-hal benar kepada dominis litis, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau Anda bicara success story ya, kalau Anda misalnya kemarin, udah lama Mas Roy dan lain sebagainya ini tidak hanya ditahan, ditangkap, divonis barangkali. Coba lihat, Anda lihat Edi Mulyadi, Jin Buang Anak, ya kan? Kemudian Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan lain sebagainya. Lewat semua. Tetapi karena sekarang situasi berbeda dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk memagari ini, sebagai contoh misalnya, jangan sampai kekuasaan istana kompak sama kekuasaan Solo, mati kita, ya kan? Kenapa Anda bawa istana, Bang? Anda mencium sesuatu hal apa di sini? Anda ini sama juga, ini anak semester 1 juga ini. Tanya Fikar Hajar tuh. Jadi Fikar Hajar ini saya agak kaget, usianya udah 69 tahun ternyata bro. Ini teman saya kira-kira berkegiatan 20-30 tahun yang lalu kan. Nah, jadi kita paham upaya-upaya seperti itu. Makanya kita tahu kan proses hukum kita. Kalau Anda tidak kuat power Anda, maka Anda harus menggunakan public opinion. Kalau Anda tidak kuat power Anda harus hubungi pihak-pihak yang memiliki kompetensi, memiliki power. Nah pertanyaannya adalah misal ya, kenapa Komisi 3 DPR tidak kunjung mau menerima kami misalnya? Karena pengaruh politik juga. Kita tahu berapa persentase penguasaan Solo terhadap DPR Komisi 3. Udahlah ini kan barang yang kita paham. Kita kan udah hatam semua. Cuman masalahnya kita tidak mau sampaikan di sini. Bagaimana misalnya concern Prabowo? Saya dengar nih ya. Jangan ada penahanan dan lain sebagainya. Itu saya dengar sendiri dari orang terdekatnya begitu. Jadi kita ini bukan tidak paham yang seperti itu. Nah karena itulah kita kemudian berusaha agar tidak menghilangkan muka penyidik. Kita halus mainnya. Penyidik, sudahlah selesaikan, hentikan proses ini. Anda kan sudah nggak benar dari awal. Bayangkan soal manajemen perkara aja nggak benar. Coba bayangkan misalnya ya, ini kan di split tuh kasusnya. Misalnya ada 8 berkas, ya. Nanti di sidang masing-masing kan. Kalau 8 berkas kan, mau nggak Anda keliling di 8 sidang Jokowi itu? Sebagai pelapor, nanti di sidang Mas Roy, sidang si A, si B, si C dan lain sebagainya. Udahlah, dia juga nggak sanggup sebenarnya, nggak kuat. Tapi anda benar itu, Anda ada dengar bahwa Pak Prabowo itu marah kalau ada penahanan terhadap 8 iyalah, tersangka. Sekarang begini ya,
dia berusaha yang namanya economic recovery, ya. Kita tahu dolar terus-menerus hancur dan lain sebagainya. Kalau kondisi sosial politik itu diganggu dengan isu-isu seperti itu, tiba-tiba muncul lagi Agustus seperti kemarin misalnya. Kan ada orang yang memprediksikan Agustus ke depan akan terjadi riot lagi. Kan itu bisa jadi bukan hanya soal meruntuhkan ekonomi, tapi juga bisa membubarkan pemerintahan. Jadi hal-hal seperti itu pasti diantisipasi. Makanya saya bilang, udahlah ini kasus yang tidak layak. Cuma demi integritas nasional tetap dibuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Bisa out of the court, ya kan? Karena misalnya begini. Tapi kan apa masalahnya urusan ijazah palsu sama turunnya nilai rupiah Bang Refli? Ada dong. Anda ini Coba saya minta pendapat dari Bang seperti Boy. semester Coba 1 lagi rupanya. Saya mau dengar dulu dari Bang Boy sih pendapatnya. Silakan Bang. Ya, makanya nih, Bang Refli ini advokat atau politisi. Jadi jangan ngomong politisi. Kalau advokat aja, bicara konstruksi hukum yang dibangun, berusaha membela prinsipal Anda. Itu yang seharusnya kita pengen lihat tuh Bang Refli dan kawan-kawan ini tampilkan performa sebagai advokat. Itu yang akan diteladani oleh teman-teman kita yang lain. Tapi kalau Anda seperti begini modelnya, yang sama seperti Mas Roy yang keluar-keluar aja, ya kan? Ini salah, itu salah, tapi tidak ada upaya yang konkret. Ilmiah Ya, bukan keluar-keluar aja. Anda hanya ngomong biasa aja, advokasi Anda ngomong, tapi konkretnya di mana? Lalu Anda sudah kelihatannya Anda sudah frustasi kelihatannya. Kelihatannya Anda sebagai advokat sudah frustasi mendampingi atau membela klien Anda Ini yang namanya Mas Roy. contoh orang bodoh ini Nah ngomongnya begini. ini yang saya sayangkan nih. Ini Gak ada poinnya, coba bayangkan. Oke, baik, saya mau dengar tanggapan dari Mas Roy. Gini ya. Gini ya. Susah benar kalau ngomong dengan orang yang gak ada poinnya. Ya. Saya punya standing point, ya kan dari awal. Ya. Nih, formil material ini nggak ada standing pointnya. Makanya saya katakan yang imbang sedikit lah lain kali ya, cari orang yang Maksudnya apa? berkualitas. Maksudnya yang Anda maksud itu apa? Yang Anda maksud, Legal yang saya standing, maksud legal Anda standing, tidak ya. mutu itu aja. Legal standing 108 gua Yang saya maksud Anda tidak mutu. Udah, Warga itu aja. negara wajib melaporkan Oke, ada baik, tepuk perbuatan tangan untuk pidana. narasumber Anda kita. tidak Kami mutu itu ulang. aja. Iya, gini. Pendapat Mas Roy. Gini, Pak. Lama. Jadi apa yang Anda disampaikan? tidak mutu. Ya, apa yang disampaikan kuasa hukum saya, baik Mas Refli maupun Mas Kosinudin, ini semuanya benar. Ya, artinya gini, ya, mereka itu sangat kreatif. Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi kita otak kiri dan otak kanan, otak kiri untuk serius, otak kanan untuk kreatif. Sama dengan kami itu selalu mengedepankan kalau ditanya bukti, ya sebelum sampai ke persidangan kita sudah paparkan. Bukti itu misalnya waktu itu kita paparkan ada emboss, ada watermark. Mereka ngikutin itu. Dari sana tuh kalimatnya selalu Mbak, penjara, penjara, penjara. Hanya gitu terus ya. Nanti di persidangan. Tahu nggak di persidangan tuh nggak ada forumnya, sebentar. Nggak ada forumnya untuk Ciptakan lagu yang baru, Pak. Loh iya, justru Ini lagu itu. lama yang udah Anda tuh bosan, nggak pernah udah ngikutin, bosan. nggak pernah hadir, jadi nggak Rufus, update. ini tanya orang ini poinnya apa? Ini nggak ada Poinnya poinnya. nggak ada. Sebentar. Coba Anda presentasi. Kita Apa dengarkan. konsep Anda? Nggak ada dia. Poinnya adalah bahwa sesuai dengan judul ini Lah, ya- akan dipenjara. Anda pasti akan dipenjara. Itu Wah aja ini poinnya. konyol banget. Dia nggak Kalau punya orang nggak ada poinnya kayak begini. Gini Mbak. Satu ya pemirsa. Dia nggak Pembela punya Anda legal tidak bisa standing. membela Anda, menjerumuskan Anda malah Nggak tidak punya perlu legal standing, berani ngomong kayak gitu. Ini kacau Indonesia kalau orang-orang hanya kayak di warung ngomong wek gini. Itu nggak punya legal standing. Saya itu selalu mengedepankan namanya bukti-bukti. Bahkan terakhir orang-orang diagungkan oleh mereka. Respon sudah bisa Mas Roy, menarik. bukti-bukti Sebentar, itu nanti dengarkan di dulu. persidangan. Nggak ada Anda gunanya bicara di sini, nggak punya nggak legal ada standing, nggak usah nggak ada ngomong. hakim di sini. Respon itu Mana sih bicara? diaku-akukan. Wah, dia sudah kalah. Respon terakhir itu Mbak Aya dan teman-teman semua seluruh Indonesia bahkan membuat buku ini buku palsu. Itu buku palsu itu. Mas Roy, nggak ada gunanya Anda menjelaskan di sini. Nggak ada gunanya. Nanti Loh, nggak persidangan apa-apa. aja. Silakan diambil. Nggak apa-apa, justru itu pentingnya yang tadi disampaikan oleh Mas Kosinudin bahwa yang namanya litigasi dan non litigasi. Tuh. Palsunya gini. Palsunya gitu ya, itu. Ya, makasih Mas Refli. Jadi artinya gini, setiap hari coba lihat pada komentar di Rakyat Bersuara. Kita selalu menampilkan poin-poin ilmu pengetahuan bagi mereka. Dan sekarang kalau ditanya masyarakat, ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Mostly sudah mengatakan palsu. Udah apalagi Bonatua sudah mengatakan nih bukunya. Clear banget.
bukunya mengatakan ijazah sekarang Jokowi itu tidak Mas Roy ada. bertindak sebagai hakim Iya. sekarang ya, hakim ya. Loh boleh, Membuktikan ini kita palsu ya. peneliti Hakim Anda ini hakim sekarang ya. masih semester 1 nih kayaknya kuliahnya. Ya, udah. Banyak sekali yang semester 1 di ruangan Iya ini memang sepertinya semester ya. 1 dia. Oke,